Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kondisi? Alhamdulillah sehat, baik. Sudah memang merasa jauh lebih baik? Iya, saya selalu merasa begitu. Tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa dalam kondisi tertekan begitu, selalu merasa sehat? Iya, saya ingin suasana hati saya tentukan sendiri. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap merasa bahwa diri saya baik-baik saja, enak dan luar biasa. Sedangkan memang kondisi mata saya memang sedang dalam proses pengobatan, terutama mata kiri saya yang tentu pengobatannya perlu proses yang lebih panjang dan barangkali walaupun tidak saya harapkan ada operasi yang mesti harus dilalui. Jadi kalau sekarang bisa digambarkan kondisi mata Bang Novel, yang kanan memang relatif lebih baik dibandingkan yang kiri begitu Bang? Iya, yang kanan saya bisa melihat. Contohnya Mbak Najwa di sana saya bisa lihat cuman berkabut. Berkabut. Untuk yang mata kiri rasanya saya kalau melihat seperti melihat bayangan. Belum bisa melihat dalam fokus begitu, nggak bisa. Jadi sekarang persisnya pengobatan yang kan sudah tidak dirawat di rumah sakit ya Bang Novel? Sementara sambil menunggu untuk proses rawat jalan, untuk operasi saya diminta untuk rawat jalan dan nanti rawat jalan ini diharapkan bisa mempercepat penyembuhan mata kanan saya karena aktivitas di luar itu membuat pertumbuhan kulit kornea itu menjadi lebih cepat. Jadi sekarang persisnya kulit korneanya yang sedang berusaha untuk diregenerasi begitu? Iya, jadi penyerangan air keras yang saya alami mengakibatkan 95% kulit kornea atau barangkali sampai 97% itu terbakar. Di kedua mata? Di mata kiri. Untuk mata kanan sekitar 60%. Jadi penyembuhan mata kanan jauh lebih cepat. Dan ternyata mata kiri saya juga efeknya sampai ke dalam dan itu membuat beberapa bagian dari mata itu mati. Ya, gitu. Dan tindakan yang dilakukan dokter memang lebih banyak proses menunggu sampai kemudian itu bisa kembali dengan sendirinya, hanya dirangsang dengan obat-obatan begitu? Iya, memang ada beberapa hal yang mesti harus dijaga, diantaranya tegangan mata, inflamasi atau radang itu harus dijaga dan infeksi itu yang selalu dokter jaga, sambil diberikan pengobatan-pengobatan untuk mempercepat proses tumbuhnya kulit kornea itu untuk seperti luka terbuka menjadi tertutup, kurang lebih begitu. Dan ada tindakan yang memang mungkin saja harus dilakukan nanti Bang, kalau memang ternyata hasilnya membutuhkan tindakan itu? Apabila bagian mata kiri itu nanti yang mati tidak bisa direcovery, maka kulit kornea yang di atasnya tidak akan tumbuh. Akibatnya dokter akan mengambil langkah operasi, yang operasi itu dalam rangka untuk membuat saluran darah dan oksigen bisa sampai ke kornea. Itu yang mesti dokter lakukan. Dan itu operasi besar? Operasi besar, tapi apabila mata kiri saya yang sekarang ini sepertinya sudah agak lumayan, ada kemungkinan juga operasinya lebih kecil, bukan operasi besar. Jadi memang yang dilakukan sekarang sambil rawat jalan, menunggu begitu? Iya, menunggu dan pengobatan terus dilakukan, tapi pengobatan itu bisa dilakukan sendiri dengan cara menetes mata dan diberikan obat minum. Itu yang dilakukan dan dalam seminggu 2 kali saya mesti harus diperiksa oleh dokter. Jadi aktivitas karena masih belum bisa membaca, masih belum bisa. Ya. Jadi aktivitas sambil selain pengobatan apa Bang Novel? Aktivitas tentunya saya diharapkan untuk terus bergerak. Bergerak yang paling efektif adalah, alhamdulillah tempat saya tinggal itu jarak lumayan untuk ke masjid. Nah ini yang saya pakai aktivitas, saya dapat 2 keuntungan. Keuntungan jalan untuk ke masjid dan keuntungan bergerak untuk penyembuhan mata saya. Alhamdulillah itu keuntungan buat saya. Dan semakin jauh pahalanya semakin besar ya Mas? Insya Allah. Jadi itu yang kemudian dilakukan? Iya. Bang Novel jadi di sini ditemani keluarga? Iya, ada dari keluarga dan juga ada dari KPK yang menemani saya dan juga dari pihak KPRI juga memantau, memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan saya. Bang Novel, saya ingin walaupun kita sudah
membaca atau sudah mendengar keterangan dari KPK tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada saat penyerangan itu, Mas, 11 April. Saya ingin mendengar langsung dari Bang Novel penuturan, apa persisnya yang Abang ingat dari peristiwa subuh itu, Bang? Pada pagi itu memang saya sedang pulang dari masjid setelah sholat subuh. Kemudian ketika saya berjalan, seperti beberapa waktu sebelumnya saya merasa diikuti. Ada motor dari arah belakang saya. Beberapa hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, setiap ada motor yang di belakang saya selalu waspada. Tapi hari itu, alhamdulillah mungkin saya sedang berpikir positif dan kemudian saya biarkan. Ternyata dia kemudian menyiramkan cairan ke mata saya. Cairan yang disiramkan itu kemudian dalam 1-2 detik saya rasakan panas seperti terbakar. Saya pernah punya beberapa pengalaman, orang yang kena air keras itu efeknya cukup serius, cukup berat apabila tidak segera dicairkan dengan air, tidak segera diberikan air yang banyak. Ketika disiram, Bang Novel langsung merasa, wah ini serangan memang hendak melukai, tidak terbersit ini, jadi memang langsung. Awalnya saya ketika disiram itu kan seperti air biasa, cuman 1-2 detik setelah penyiraman saya baru merasakan reaksi keras sekali, seperti kulit terbakar. Karena itu reaksinya keras sekali dan saya langsung menjamkan mata, saya segera berlari menuju untuk mencari air. Karena saya nggak bisa melihat, kemudian saya sempat bentur pohon rasanya di sana, dan kemudian karena saya sudah membentur pohon, tentunya saya harus lebih cepat lagi untuk sampai ke air dan saya teriak kepada tetangga untuk membantu. Dan alhamdulillah tetangga di dekat rumah saya, mereka bereaksi dengan sangat cepat dan kemudian saya bisa dibantu untuk segera ke tempat air. Jadi kemudian langsung. Dan saya siram air dengan sebanyak-banyaknya dan itulah yang membuat alhamdulillah kalau Mbak lihat mata saya sudah bisa punya peluang untuk melihat kembali. Dan kulit di muka saya alhamdulillah sudah kembali. Walaupun pada saat kejadian itu saya sudah ikhlas, mungkin ini barangkali saya nggak bisa lihat lagi dan barangkali muka hancur. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah melihat sesuatu dengan berat. Jadi saya melihat sesuatu dengan bersyukur. Ketika serangan itu langsung terbersit di benak itu langsung kemungkinan terburuk itu pun sudah terbersit. Ya, saya ketika itu saya sudah berpikir ini saya nggak akan bisa lihat karena ketika sampai di rumah sakit pertama kali, saya sudah merasakan bahwa sakit di mata saya itu seperti mata yang ditarik dari tempatnya. Dan itu sangat sakit sekali. Begitu juga dengan muka, saya merasakan pedihnya yang luar biasa. Dan itu yang kemudian saya berpikir, wah ini efeknya juga sangat berat rasanya. Ketika sebelum kemudian dibawa ke Singapura dan mendapat perawatan dan sebagainya, tetapi itu bayang-bayang yang terus ada ketika itu, Bang. Ya, ketika itu tentunya saya hanya berpikir yang terburuk saja. Saya nggak pernah merasa terbayangi karena kalau Mbak lihat foto saya pada kejadian pertama kali pun saya tersenyum. Iya, dan itu banyak membuat orang heran, Bang. Kenapa masih bisa tersenyum? Padahal waktu itu rekan saya yang memfoto itu bertanya kepada saya, Novel, kamu nggak apa-apa? Saya bilang nggak apa-apa. Padahal waktu itu saya sedikit berbohong sebenarnya. Saya bilang saya sakit sekali sebetulnya. Cuma ketika saya menyampaikan saya nggak apa-apa, saya berharap kemudian teman-teman saya itu akan melihat sesuatu dengan lebih kuat, dengan lebih semangat. Itu yang saya harapkan. Bang Novel sempat melihat tidak pelaku? Saya tidak melihat karena serangan itu dilakukan rasanya memilih tempat yang gelap ya. Yang kedua, dia serang dari arah belakang. Dia bukan menyerang dari depan. Dan pelaku ini rasanya ditutupi dengan helm karena saya sempat berupaya melihat sebentar. Saya nggak bisa kenali sama sekali karena mata saya sudah sedemikian sakitnya. Dan itu membuat saya lebih penting untuk segera mencari air untuk antisipasi dari sakit yang mesti akan dialami. Orang-orang tetangga, orang yang sempat ke masjid, orang yang kemudian mereka sempat ada kesempatan untuk paling tidak melihat bentuk orang-orang yang menyerang ini, 2 orang ini? Begini Mbak,
Itu kejadian bukan tiba-tiba. Kejadian itu diawali dengan pengintaian, dengan upaya percobaan mendekati saya beberapa kali. Karena pelaku yang sama pun, saya dapat informasi dari tetangga-tetangga saya, itu sudah mengintai dari 2-3 hari sebelumnya, ada di sekitar tempat saya tinggal pada saat selesai atau setelah waktu sholat subuh. Dan dia tidak sholat subuh, dia nunggu di luar masjid. Ini yang saya dapat informasi dari tetangga-tetangga saya. Dari hal itu, saya meyakini bahwa ini bukan tindakan spontan, ini tindakan yang direncanakan. Karena bahkan sudah mengintai sebelumnya, dan informasi juga yang kemudian kita dapatkan, sempat ada yang bahkan datang ke rumah untuk mengecek, berpura-pura untuk membeli, menanyakan gamis yang dijual oleh istri Bang Novel dan sebagainya. Jadi memang ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan teror yang akhirnya menimpa Bang Novel ini. Iya, memang saya melihatnya demikian. Sebelumnya juga saya juga sudah diberitahu oleh seorang petinggi Polri bahwa saya akan diserang. Saya disampaikan demikian. Kapan itu Bang Novel diserang? Sebulan sebelumnya kurang lebih. Saya akan diserang dan kemudian saya perlu melakukan penjagaan dan lain-lain di rumah. Saya bilang, saya tidak mungkin melakukan hal itu dengan kepentingan pribadi. Karena saya ada di KPK, tentunya segala hal tindakan saya akan lebih nyaman apabila izin dengan pimpinan. Ini yang saya sampaikan. Dan kemudian saya mendapat banyak informasi dari internal Polri, bahwa ada beberapa orang-orang di Polri yang ikut dalam pemantauan terhadap diri saya. Itu yang terjadi. Dengan tujuan apa? Untuk mengamankan atau sebaliknya? Ada 2 kelompok rasanya yang saya dapat informasi. Ada yang berupaya mengamankan, ada yang berupaya melakukan mencari-cari kesalahan. Bahasanya begitu yang dibilang. Cuman rasanya kok saya berpikir jangan-jangan lebih dari itu. Itu yang saya tahu. Terlebih dari itu ada... Jadi ini kelompok aktif Polri? Ya. Itulah makanya saya bilang kepada beberapa petinggi Polri yang menyampaikan sempat bertemu dengan saya bilang ini ada keterlibatan oknum Polri. Dan mestinya ini dilakukan dengan serius. Walaupun sekarang setelah lewat 3 bulan, saya melihat bahwa rasanya Polri tidak berani mengungkap perkara ini. Itu yang saya lihat. Alasan tidak beraninya Anda lihat kenapa Bang? Saya tidak tahu. Saya bisa saja menerka atau menduga alasan-alasannya, tetapi rasanya tidak patut kalau saya sampaikan itu di forum publik ya. Rasanya, tapi saya cukup bisa menduga bahwa Polri tidak akan berani mengungkap. Atau saya bisa bilang begini, ayo sama-sama kita lihat apakah dalam waktu ke depan akan diungkap. Karena saya bilang ini tidak berani, kita lihat. Saya yakin sekali tidak akan diungkap. Ini lebih berupa tantangan, ayo berani ungkap? Saya bisa dibilang begitu barangkali, cuman saya melihatnya bukan dari sisi itu saja, karena saya punya beberapa fakta-fakta yang kemudian saya rangkai, oh ini ternyata sedemikian skenario yang dilakukan. Novel, saya ingin melanjutkan yang tadi terpotong. Anda memiliki fakta-fakta yang bisa menguatkan apa yang sudah Anda sampaikan, bahwa ada keterlibatan oknum kepolisian dalam teror yang menimpa Anda, tidak hanya penyerangan air keras, namun teror-teror sebelumnya. Apa fakta-fakta itu, Bang? Sebetulnya, teror-teror ini bukan pertama kali terjadi. Sudah banyak teror-teror yang serupa, yang tidak terpublikasi dengan baik. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena masalah ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan dan tidak boleh terus-menerus ditutupi. Nah, ini yang mesti harus berani dibuka dengan serius. Mbak Najwa coba bayangkan seorang aparatur yang bekerja untuk kepentingan negara dan kemudian diteror, dilukai, diserang, barangkali dipermalukan dalam beberapa orang dan kemudian negara membiarkan. Itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa peristiwa, Presiden, contohnya saya bicara kasus sekarang saya, Presiden Pak Jokowi
menyampaikan untuk diungkap tuntas. Perintahnya nggak dilaksanakan, Mbak. Ini contoh saya akan menyampaikan bahwa fakta-fakta peristiwa itu banyak. Saya tentunya tidak pada tempatnya apabila saya menyampaikan seperti ini sekarang di forum-forum umum. Tentunya akan lebih baik apabila dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap fakta-fakta ini semua. Itu pun kalau kemudian dianggap penting. Karena saya pribadi memandang ini penting sekali. Tapi kan apakah saya yang memandang penting dan kemudian aparatur negara kita ini melihat ini penting, saya nggak tahu. Indikasinya apa, Bang? Kalaupun misalnya faktanya tidak bisa terungkap atau tidak bisa diungkapkan begitu di media, tetapi dalam satu tim yang memang harus bekerja untuk mencari bukti-bukti tambahan dan sebagainya. Tapi indikasi sehingga kemudian terlontar keyakinan itu apa saja indikasinya? Karena kemudian bisa mengatakan wah itu kan memang hanya perasaan saja begitu, atau itu tudingan tanpa bukti, itu untuk memecah belah KPK Polri, kan sudah ada suara-suara seperti itu, Bang Novel. Iya, memang begini Mbak Najwa, ada beberapa teror yang dilakukan oleh orang-orangnya itu aja sebetulnya. Sebetulnya kalau petinggi Polri memandang untuk memperbaiki, lebih baik karena orangnya itu juga. Itu yang membuat rusak Polri malah. Apabila itu mau diperbaiki, banyak kok bukti-buktinya di KPK. Ada beberapa kemudian melakukan teror, baik itu melalui telepon, teror-teror lain-lainnya, dan lain-lain. Saya kalau menyampaikan, saya kira saya merasa tidak berkapasitas untuk menyampaikan. Yang menimpa Anda pribadi misalnya? Contoh, saya mau tunjukkan ini. Saya pernah mendapat surat, tapi ini surat saya tunjukkan ke Mbak Najwa, tidak untuk saya perlihatkan ke publik karena ada nama-nama penyidik. Saya perlihatkan, contoh, saya mendapatkan surat kertas yang tulisannya adalah nama-nama penyidik, disebutkan identitas, disebutkan alamat, rute pulangnya dan lain-lain. Dan ini diberikan oleh seorang perwira Polri kepada seseorang untuk dilakukan eksekutor. Itu berbahaya sekali. Saya tidak akan menunjukkan ini ke publik karena saya menghargai Anda menunjukkan ke saya, Bang. Tapi saya hanya ingin supaya ini jelas. Jadi ini adalah nama, ya ini ada nama Anda di sini, ya. Ada alamat lengkap, ada nama 2 orang lagi yang saya tahu penyidik KPK, lengkap sekali rumahnya disebut, bahkan ada rumah lama, rumah baru, ada mobilnya, rute berangkat, rute pulang, nomor handphone banyak sekali. Jadi ini adalah kertas yang diberikan ke tim eksekutor untuk mencari eksekutor. Untuk mencari eksekutor? Ya, itu yang saya dapat informasi. Untuk dihabisi? Saya nggak tahu, barangkali untuk disapa, tapi rasanya saya melihat ini upaya teror lah yang dilakukan. Jadi, saya bisa melihat, bisa ini dihabisi, bisa ini ditabrak, karena fakta yang terjadi kan, contohnya seperti saya. Saya beberapa kali ditabrak. Dan penabrakan itu kemudian setelah saya cek dengan CCTV, saya dapatkan bukti bahwa penabrakan itu dilakukan dengan sengaja. Setelah saya melihat contoh kertas ini, itu menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini terjadi. Inilah yang kemudian dilakukan operasional. Ini kertas untuk mencari tim eksekutor, kertas yang diberikan oleh oknum kepolisian ya. Untuk mencari tim eksekutor. Ya. Anda bisa dapat... Itu yang saya dapat informasi dari seseorang yang kemudian seseorang itu menyampaikan kepada saya dan saya melihat ini penting untuk saya sampaikan. Dan apabila ini dibentuk tim gabungan pencari fakta, saya akan berikan fakta-fakta seperti ini. Tapi kalau cuma disampaikan kepada penyidik mengungkap perkara terkait teror saya aja nggak berani, bagaimana dengan perkara yang begini? Apakah Anda yakin dia akan berani juga mengungkap hal seperti ini? Anda punya banyak bukti-bukti lain? Ya. Saya kira saya masih punya ada beberapa bukti lain. Cuman saya sampaikan bahwa bukti-bukti itu tidak direct yang berhubungan dengan teror saya yang penyiraman air keras, tapi bukti-bukti yang lain. Dan saya juga mengikuti proses pembuktian yang dilakukan terkait dengan penyerangan atas diri saya dengan menggunakan air keras. Dan dari bukti-bukti itu bagi saya agak aneh kalau kemudian penyidik mengaku tidak bisa membuktikan. Saya merasa kok masa iya sih gitu. Tapi
pelemahan KPK lewat antara penyidik-penyidiknya itu menjadi sesuatu yang nyata dilakukan dan terjadi? Ya, di antaranya seperti itu, Mbak. Memang saya melihat salah satu yang menjadi target adalah upaya bagaimana membuat takut orang KPK. Ini yang saya kemudian bicarakan dengan teman-teman bahwa nggak perlu takut. Takut dengan teror begini adalah contoh bahwa kita tidak berakal. Kalau kita berakal, berarti kita nggak perlu takut dengan teror begini. Karena apa? Mereka lemah. Yang maha kuat hanya Allah, lainnya lemah. Jadi saya kira apapun teror, sekalipun mereka bahkan 10 kali lipat kekuatan mereka, bagi saya mereka itu kekuatan yang lemah. Bang Novel, yang jelas memang sudah 106 hari sejak penyerangan itu terjadi. Anda penyidik senior, kalau Anda di posisi orang yang menyelidiki kasus yang ini, pelakunya sudah tertangkap belum kira-kira? 106 itu artinya 3 bulan setengah. Saya kira kejadian yang penyerangan dilakukan di tengah-tengah orang banyak, fakta-faktanya banyak, barang buktinya banyak, walaupun sebagian saya dapat informasi sudah dihilangkan. Oleh siapa? Itu nanti mungkin kita bicarakan lebih jauh, karena saya itu informasi-informasi yang saya peroleh dan saya meyakini informasi itu. Saya merasa bahwa 3 bulan setengah itu waktu yang sangat-sangat lama. Mbak bisa bayangkan teroris yang agak lebih rumit saja diselesaikan oleh tim penyidik dalam waktu yang paling lama sebulan 2 bulan. 3 bulan setengah untuk perkara yang menurut saya perkara yang jelas, sangat jelas. Kalau dibuat perbandingan, ini perbandingan sangat jauh. Ini bukan masalah kemampuan, ini masalah kemauan. Itu yang saya lihat. Kalau kemampuan pasti memiliki kemampuan itu. Ya, saya kenal betul dengan penyidik-penyidik Polri yang melakukan penanganan ini, dan saya tidak mungkin bilang bahwa mereka tidak mampu atau mereka perlu pelatihan lebih dulu. Rasanya tidak. Mereka cukup bisa lah untuk bekerja melakukan upaya penanganan ini. Bisa, tapi apakah mau atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Ditambah berani atau tidak. Bang Novel, tadi Anda katakan ini bukan soal kemampuan. Karena kalau mampu, Anda percaya tim penyidik Polri pasti mampu mengungkap kasus ini, tetapi ini soal kemauan dan juga soal keberanian. 2 hal yang Anda pertanyakan apakah itu dimiliki oleh tim penyidik kasus yang menimpa Anda ini. Jadi menurut Anda tidak berani dan tidak mau? Ya, kurang lebih saya berpandangan demikian. Setelah sekian lama saya melihat, Mbak Najwa coba bisa lihat, memang belakangan contohnya dibuat sketsa wajah, tapi itu adalah setelah keluarga saya mempertanyakan kenapa sih kok tidak dilakukan proses dengan tuntas. Itu sketsa wajah dibuat setelah 2 bulan 2 minggu. Saya rasa kok baru dibuat ya sketsa wajah, baru ditanya ke saksi-saksi tentang sketsa wajah. Ini kan menunjukkan bahwa perkara begini kan sebetulnya tidak perlu pemeriksaan yang terlalu meluas. Karena saksinya juga orang-orang di sekitar sana dan lain-lain. Karena haruslah dipisahkan antara pelaku lapangan dengan aktor intelektual. Kenapa dalam beberapa kesempatan ketika saya ingin ditanya soal aktor intelektual, saya selalu bilang, kita tunggu saja pelaku lapangan ditangkap dulu. Karena saya khawatir itu mengganggu kerja penyidik untuk bisa mengungkap. Nah, kalau faktor pelaku lapangan saja nggak bisa dapat, bagaimana bisa mengungkap aktor intelektual? Yang jelas kita tahu dalam proses penyelidikan kemarin sempat ada orang-orang yang dicurigai terlibat, tapi kemudian ketika orang-orang itu diperiksa, polisi mengatakan alibinya terbukti. Dan kemudian akhirnya dilepaskan. Saya akan sebutkan namanya, karena memang juga sudah disampaikan secara terbuka oleh polisi. Ada misalnya nama Muklis, ada nama Hasan, ada nama Ahmad Lestaluhu. Orang-orang yang memang sebelum penyerangan pun itu sudah terlihat berada di sekitar rumah Bang Novel. Begini, saya kalau untuk membicarakan itu rasanya itu terlalu spesifik kepada materi penyidikan yang dilakukan oleh Polri, oleh penyidik yang sedang menangani perkara penyerangan terhadap diri saya. Oleh karena itu saya berpandangan bahwa dalam rangka menghormati etika penyidikan, tentunya saya
melihat bahwa itu tidak baik kalau saya komentari. Saya tidak membicarakan soal itu. Tapi Anda sempat memang memperoleh foto yang diduga pelaku dan Anda menyerahkan itu ke polisi? Kebalik sebetulnya. Ceritanya begini, saya beberapa waktu setelah kejadian, saya berhubungan atau berkomunikasi dengan Bapak Kapolri. Beliau dengan tegas, dan saya menghormati beliau sebagai sosok yang berani. Beliau menyampaikan bahwa akan mengungkap tuntas perkara ini. Dan kemudian beberapa hari setelah penyampaian Bapak Kapolri, ada anggota Polri, saya bisa sebut dari Densus, yang menyampaikan datang ke rumah untuk bertemu dengan saya, untuk bertemu dengan keluarga saya. Kemudian disampaikan. Posisi Anda di Singapura? Saya sudah di Singapura. Kemudian oleh keluarga yang di rumah diminta untuk berhubungannya langsung dengan saya saja. Setelah itu ditinggalkanlah nomor telepon atasannya dari orang yang datang ini. Kemudian saya hubungi dan disampaikan bahwa keluarga saya menyampaikan kepada saya bahwa ini ada nomor telepon yang perlu dihubungi dari Densus. Saya menghubungi. Setelah saya hubungi, ternyata saya mengenal baik itu sebagai senior saya, yang orang yang baik, dan saya percaya dengan beliau. Kemudian disampaikan bahwa beliau ditunjuk sebagai tim oleh Pak Kapolri untuk mengungkap perkara ini juga, untuk membantu bergabung perkara ini juga. Di luar dari tim penyidik dari Polda? Dan saya tidak tahu apakah digabung, apa di luar, saya tidak tahu. Cuman yang jelas itu yang disampaikan. Setelah itu ditanyakan kepada saya, diberikan kepada saya dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp 2 buah foto. Apakah ini kamu kenali sebagai pelaku? Saya bilang, saya nggak lihat. Saya bisa saja bertanya kepada orang-orang tetangga saya di sekitar rumah saya untuk mengenali apakah ini pelakunya. Setelah saya tanyakan beberapa orang-orang, karena orang ini sebetulnya sudah lama dilihat, dan memang waktu kejadian ada hal yang bisa dinyatakan oleh tetangga-tetangga saya ini. Tentunya pernyataannya bagaimana saya nggak bisa sampaikan, ini itu materi penyidikan, bahwa yakin sekali dia itulah pelakunya. Sehingga saya bertanya ketika ada tim yang akan memeriksa saya dalam bentuk BAP, ini loh, Anda sudah memberitahu saya pelakunya kok malah sekarang dibilang pelakunya nggak tahu. Jadi sebetulnya isu atau informasi yang dilempar di media bahwa seolah-olah itu dari saya, bahkan ada loh dari anggota Polri yang bertanya di media, novel dapat dari mana itu ya? Ini menunjukkan bahwa mereka saling tidak berkoordinasi, karena saya dapatnya itu dari anggota Polri, dari Pamen Polri, yang disampaikan kepada saya, dan kemudian saya berikan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah kemudian itu dari saya? Nah, ini yang saya nggak pahami. Dan saya meyakini proses pelacakan sehingga menemukan foto itu dilakukan dengan sangat profesional. Cuman saya tidak bisa sampaikan dalam forum-forum publik. Dan karena dilakukan oleh Densus yang terbiasa melacak teroris dan sebagainya, jadi betul. Metode yang mereka lakukan dan dapatkan sehingga kemudian akhirnya memperoleh foto itu. Ya. Dan ketika di cross-check ke tetangga, memang itu foto 2 orang yang kerap kali terlihat berseliweran di rumah Bang Novel. Bukan sekedar itu, tapi saya sampaikan bahwa secara singkat bahwa menunjukkan bahwa orang inilah yang sangat patut diduga sebagai pelaku. Saya tidak tahu itu orang namanya siapa. Oleh karena itu saya berikanlah foto itu kepada Pak Kapolda waktu itu. Pak Kapolda Metro waktu itu, untuk bisa dilihat, ini loh ada fakta ini kok. Saya sampaikan demikian. Itu yang kemudian dari hasil penyelidikan menurut polisi, setelah dicek alibinya tidak terbukti, dan kemudian sekarang mereka kembali ke titik nol, belum ada orang yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa ini, pelaku lapangannya. Karena itu terakhir keterangan dari kepolisian seperti itu, Bang Novel. Iya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa saya terkait dengan pengungkapan perkara ini, saya sudah pada posisi, oke, silahkan mau diungkap boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena apa?
bagi saya, seorang aparatur negara, saya punya kewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya melakukan kewajiban dan tanggung jawab saya. Soal kemudian ada orang lain yang melakukan kewajiban apa tidak, itu urusannya dia. Bagi saya melakukan kewajiban, setelah itu selesai. Toh juga apabila tidak diungkap, ini masalahnya kan bukan di saya. Masalahnya akan menjadi suatu catatan sejarah bahwa ada aparatur diteror dan tidak diungkap dengan serius. Itu yang saya lihat. Dan itu masalahnya bukan di saya. Saya hanya melihat bahwa saya hanya berdoa semoga saya tidak menjadi orang yang seperti itu. Saya semoga tetap konsisten menjadi orang yang selalu memegang dan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban. Saya akan menjadi orang yang demikian. Saya berharap saya selalu menjadi orang begitu dan tidak menjadi orang yang melalaikan kewajiban. Tidak menjadi orang yang melalaikan kewajiban. Ya. Dan dalam kasus Anda kewajibannya bukan hanya tanpa harus janji kepolisian atau perintah presiden, tetapi aparatur negara diteror, siapa pelakunya harus jelas bertanggung jawab dan dicari pelakunya. Seharusnya demikian, karena ketika aparatur negara bekerja, pada dasarnya aparatur negara ini haruslah dilindungi oleh negara. Saya sudah mengapresiasi bagaimana respon Pak Kapolri waktu itu, Pak Kapolda, dan Presiden yang menyampaikan bahwa akan mengungkap dengan serius. Meminta untuk menindak tegas, walaupun saya tidak tahu bagaimana mekanisme kerja, apakah perintah-perintah itu ada evaluasi apa tidak. Karena sebaiknya ketika saya pahamlah petinggi-petinggi demikian tentunya sangat sibuk. Tentunya staf-staf di bawahnya bisa melakukan bagaimana setiap perintah-perintah dari beliau-beliau itu ada evaluasi untuk tetap dilaksanakan. Tapi seandainya pun tidak, saya tidak ada masalah. Itu urusan dan kewajiban mereka, silakan. Ada tidak masalah? Tidak ada masalah. Toh juga bukan dari diri saya. Saya bisa berbuat apa lagi? Bagi saya tadi saya sampaikan, saya secara pribadi hanya ingin menunjukkan bahwa saya berbuat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya. Soal orang lain kemudian tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab, apakah saya harus merengek kepada dia untuk melakukan? Oh tidak, saya bukan orang demikian. Ini seberapa jauh ini kemudian mempengaruhi sikap Anda ke depan, Bang Novel? Rencana Anda ke depan, seberapa jauh kemudian segala bentuk ancaman, teror, penyerangan yang nyata ini mempengaruhi Anda ke depan? Begini, bagi saya selalu berpandangan positif. Segala teror yang saya alami, saya hadapi dengan positif pula. Dan saya bersyukur dengan setiap kejadian yang menimpa diri saya. Saya bersyukur karena saya meyakini bahwa segala sesuatu tidak hanya diperhitungkan di dunia, tapi ada keuntungan yang saya bisa peroleh dengan jauh lebih besar. Ini yang saya ingin lihat, bahwa dalam bekerja tentu tidak hanya bekerja sebagai perspektif akal saja, otak saja, tapi bagaimana perspektif religiusitas juga hadir dalam pekerjaan. Karena dengan demikian kita akan bisa betul-betul selalu bersemangat, selalu konsisten, jujur, dan bekerja dengan serius. Itu yang pasti harus dipegang. Dan tentunya yang paling utama adalah tidak takut. Bang Novel, ada banyak spekulasi yang beredar bahwa penyerangan terhadap Bang Novel itu ada kaitannya dengan kasus-kasus besar yang kerap kali memang Bang Novel tangani. Dan yang paling jelas ditangani terakhir adalah kasus IKTP. Itu spekulasi yang beredar. Saya ingin tanya pendapat Bang Novel soal itu. Begini, saya tidak ingin larut dalam spekulasi tentunya. Cuman saya ingin menegaskan segala teror yang dilakukan itu rasanya sama sekali tidak membuat surut atau tidaklah menjatuhkan mental saya, dan juga saya berharap kepada rekan-rekan penyidik, penuntut di KPK dan penyelidik tentunya. Saya berharap kejadian ini justru suplemen untuk menambah semangat. Jadi saya kira faktanya kalau kita lihat di perkara EKTP juga kan sudah cukup maju penyidikannya. Saya kira jadi saya spekulasi yang terlalu jauh atau memang ada kebenaran di dalamnya? Lebih tepatnya saya tidak ingin berspekulasi kepada suatu masalah khusus, walaupun tentunya dalam hal
mengantisipasi dari beberapa resiko di KPK, tentu hal itu dibahas. Itu saya juga menyampaikan banyak fakta-fakta, cuman saya tidak ingin terjebak dari publikasi terkait dengan masalah-masalah yang demikian. Anda tapi masih intens mengikuti apa yang terjadi di KPK, termasuk saat ini pansus yang sedang berlangsung di DPR, Bang Novel? Iya, saya mengikuti, tetapi lebih kepada melihat ke media, dan yang mendampingi saya kan dari KPK juga ada. Jadi saya bertanya kepada keluarga, kepada apa yang mendampingi saya, karena saya nggak bisa membaca dengan jelas. Apa tanggapan Anda soal pansus yang ramai di KPK, di DPR saat ini, Bang? Iya, saya berharap bahwa proses-proses yang dilakukan itu sebisa mungkin yang objektif lah. Saya tidak melihat proses itu dilakukan dengan cara-cara yang objektif. Di antaranya orang-orang yang terkait dengan EKTP kan juga banyak tuh yang masuk dalam pansus sekarang ini. Itu yang saya melihat, dan fakta-fakta yang dijadikan bahan permasalahan itu fakta-fakta yang menurut saya fakta-fakta yang lemah, fakta-fakta yang jauh dari kebenaran rasanya. Bahkan sampai berkunjung ke LP Sukamiskin mewawancara beberapa terpidana hasil buruan KPK di sana. Iya, coba Mbak Najwa bayangkan apabila DPR juga melakukan hak angket dengan cara mewawancarai pelaku perampokan untuk melakukan angket kepada Polri, atau melakukan hal yang sama terkait dengan siapa ya contohnya ya. Jadi saya kira ini kan logika yang nggak masuk akal gitu. Saya juga susah memahami, barangkali pemahaman saya yang kurang bisa bagus, cuman saya setelah berupaya memahami sulit rasanya saya bisa paham maksudnya apa itu, tak paham saya. Tudingan terhadap ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik KPK, termasuk diantaranya Anda sempat disebut, kemudian juga teman-teman penyidik yang lain, beralasankah tudingan itu? Tentunya sangat tidak tepat apabila saya hanya menjawab sepotong-sepotong dari wawancara demikian. Cuman saya juga berpikir bahwa secara global apa yang dilakukan dalam pembahasan di media oleh beberapa anggota DPR itu tidak objektif saya melihat. Bahkan beberapa saya merasa bahwa mestinya anggota DPR yang membahas itu tahu bahwa itu nggak benar, tapi tetap aja dia bicara itu terus. Saya berharap hal-hal demikian ya nggak terjadi lah. Tahu bahwa itu tidak benar? Saya mengkhawatirkan itu, saya menduganya demikian. Ini mestinya tahu lah kalau itu nggak benar, karena saya meyakini beliau-beliau ini orang yang berpendidikan cukup baik. Jadi kalau seumpama terkait dengan fakta-fakta yang jelas disampaikan demikian, saya agak ragu. Makanya saya lebih melihat sebaiknya cobalah kita bicara dengan objektif. Apakah tidak sadar bahwa korupsi di Indonesia ini sudah sedemikian rumit, sudah sedemikian parah. Terus lembaga yang concern untuk memberantas korupsi terus dikucel, terus diserang, dicari-cari dengan cara-cara yang nggak benar. Saya kira ini kan nggak tepat ya. Anda sempat menyebut ada jenderal polisi aktif yang terlibat dalam kasus penyerangan Anda. Saya ingin konfirmasi secara terbuka. Siapa jenderal polisi itu, Bang Novel? Begini, saya mendapatkan informasi itu dari banyak orang. Di antaranya orang-orang media, orang-orang dari non-media di luar itu. Dari internal Polri, saya mendapat informasi itu. Dan mendapatkan bukti-bukti juga. Tetapi rasanya tidak tepat apabila saya menyampaikan itu secara terbuka. Walaupun dalam beberapa pemberitaan saya melihat nama-nama orang-orang itu diantaranya disebut. Cuman saya merasa bahwa tidak etis lah untuk menyebut nama orang itu. Orang-orang tadi Anda sebut, jadi ini ada lebih dari satu orang jenderal polisi aktifnya, atau hanya satu yang aktif jenderal polisi dan yang lainnya pangkatnya mungkin belum bintang begitu? Ya, saya menduganya, atau beginilah, saya tidak ingin menyampaikan itu lebih jauh lagi karena hal ini rasanya justru tidak positif ya. Saya berharap dengan penyampaian beberapa waktu yang lalu pun sudah cukup untuk menggugah untuk mau berbenah. Dan begini, penting untuk
itu disampaikan di forum publik, sebagaimana beberapa waktu yang lalu, tentunya negara ini nggak boleh dong kemudian ada sesuatu yang terjadi yang sangat serius dan dibiarkan. Ini berbahaya. Negara seolah-olah gagal melindungi aparaturnya. Anda akan siap untuk membuka info apapun yang Anda miliki itu ke polisi atau ke tim independen atau tim gabungan seperti halnya dorongan beberapa pihak termasuk teman-teman dari koalisi anti korupsi dan sebagainya. Ada usulan konkret seperti itu. Anda siap membukanya kemana nih, Bang Novel? Tentunya akan lebih baik apabila pihak ketiga yang mendapatkan informasi itu agar upaya untuk melakukan penyelidikan atau pengumpulan fakta-fakta tidak dilakukan dengan emosional. Karena kalau dilakukan oleh internal Polri, saya mengkhawatirkan kemudian ada rasa emosional yang kemudian timbul dalam proses pemeriksaannya. Saya khawatir juga bisa jadi nanti justru malah ditutupi, dan itu nggak baik. Saya mau konfirmasi sekali lagi juga. Apakah memang Anda menolak untuk diperiksa polisi? Polisi datang ke Singapura dan Anda menolak diperiksa? Sebetulnya saya tidak pada posisi menolak ya, cuman saya mempertanyakan. Toh juga secara formal penyidik yang datang itu belum izin kepada dokter yang memeriksa saya. Yang kedua, belum melakukan proses-proses formal yang mesti harus dilakukan untuk memeriksa saksi di luar negeri. Saya bilang, urgensi memeriksa sekarang ini apa? Toh juga pelakunya juga belum ditangkap. Itu yang saya tanyakan. Jadi saya pada posisi dari dua perspektif. Perspektif formal, memang sisi formalnya juga belum ditempuh. Yang kedua, dari sisi saya mempertanyakan, saya kan sudah memberi keterangan, saya sudah menyampaikan fakta-fakta, tapi nggak ditangkap. Terus saya diminta untuk menjelaskan, memberikan dalam BAP. Untuk apa? Karena saya yakin kok ini sepertinya tidak ingin diungkap. Lalu untuk apa diperiksa-periksa segala? Itu hanya ungkapan yang saya sampaikan. Dan kemudian oleh anggota Polri dipublikasi bahwa Novel tidak diperiksa. Saya bertanya balik, apakah penyidiknya sudah dapat izin dokter? Nah, kan mestinya kan bisa dijawab dari itu. Jadi dari sisi formal, saya harus sampaikan dua-duanya agar berimbang. Jangan nanti dibuat seolah-olah Novel tidak mau memberi keterangan. Rasanya nggak demikian. Formalnya nggak ditempuh juga. Dan kalau itu sudah ditempuh, Anda akan, Anda tidak dalam posisi untuk tidak memberikan gitu ya? Ya, tentunya saya pada posisi kalau memang beri keterangan, toh juga sebetulnya keterangan yang saya akan sampaikan nggak banyak ya soal satu peristiwa itu. Kecuali kalau peristiwa yang lain-lain. Dan peristiwa yang lain-lain pun bukan pada posisi saya untuk menyampaikan kepada penyidik yang meriksa perkara itu, karena nggak terkait dengan perkara itu. Ini seberapa jauh ini kemudian mempengaruhi sikap Anda ke depan, Bang Novel? Rencana Anda ke depan, seberapa jauh kemudian segala bentuk ancaman, teror, penyerangan yang nyata ini mempengaruhi Anda ke depan? Begini, bagi saya selalu berpandangan positif. Segala teror yang saya alami, saya hadapi dengan positif pula. Dan saya bersyukur dengan setiap kejadian yang menimpa diri saya. Saya bersyukur karena saya meyakini bahwa segala sesuatu tidak hanya diperhitungkan di dunia, tapi ada keuntungan yang saya bisa peroleh dengan jauh lebih besar. Dan tentunya yang paling utama adalah tidak takut. Karena kalau orang takut, apa yang mau diharapkan lagi dari orang itu? Anda sudah diteror 6 kali, yang terakhir disiram air keras ke mata. Ya. Tidak takut, Bang Novel? Sama sekali nggak takut. Karena begini, ancaman itu bagi saya itu nggak ada masalah. Saya mau diancam dengan siapapun dan berapa banyak orang pun, bagi saya nggak ada masalah. Masalah bagi saya adalah ancaman atas diri saya pribadi. Yang menjadi ancaman adalah apabila saya berbuat yang tidak baik. Bang Novel mungkin tidak takut. Keluarga bagaimana, Bang? Saya kira Allah yang Maha Kuasa itu bukan cuma melindungi diri saya atau melihat diri saya, tapi setiap manusia, termasuk keluarga saya. Dengan demikian, apa yang perlu saya khawatirkan? Putra-putri 5 ya, Bang? Alhamdulillah 5. Yang terakhir bayi umur 6 bulan? Ya, 6 bulan. Dengan Bang Novel di Singapura, bolak-balik keluarga menemui, anak-anak juga sempat diajak menemui ke sini? Ya. Beberapa kali ketika
mereka libur sekolah, mereka punya kesempatan untuk bisa datang, mereka datang untuk menemui dengan saya, dan itu suatu kebahagiaan tentunya buat saya. Bang Novel menjelaskan ke anak-anak apa yang menimpa ayahnya? Enggak, bagi saya begini, saya hanya menceritakan perspektif yang bisa diterima oleh anak saya, karena dia ada beberapa umur yang berbeda, dan tentunya saya menyampaikan tentang pemahaman dari perspektif agama, dari perspektif ibadah, religiusitas. Jadi anak-anak juga tidak berpesan ayahnya jangan lagi kerja di KPK? Saya pernah tanya sama anak saya yang paling besar, karena yang sering saya ajak bicara dengan lebih intens adalah anak saya yang lebih paling besar, karena dia 13 tahun, dia sudah kelas 2 SMP. Saya nanya, nak, seandainya saya punya pilihan untuk bekerja menegakkan kebenaran dengan risiko teror yang paling berat sekalipun, mau dibunuh, atau saya kompromi, menurut kamu mana yang harus saya pilih? Dia dengan tanpa ragu-ragu dia bilang, Abi jalanin saja yang terbaik untuk menegakkan kebenaran. Dan apabila Abi sampai terburuk pun kena, itu anak-anak Abi bangga. Jadi saya kira tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Anak-anak bangga sama abinya? Ya, insya Allah. Bangga sama abinya. Bang Novel, ada banyak sekali yang titip pesan, titip salam, ikut mendoakan, kepengen supaya Bang Novel bisa cepat pulang ke Jakarta, ke Indonesia begitu. Amin, terima kasih. Ketika beberapa hari yang lalu, saya memposting di sosial media kami bersama Novel Baswedan 100 hari pasca penyerangan. Jadi ada banyak sekali suara-suara menitipkan salam, menitipkan doa. Ya. Adakah yang ingin disampaikan ke teman-teman? Iya, tentunya saya berterima kasih kepada semua teman-teman rakyat Indonesia yang menyampaikan dukungan dan doa kepada saya. Dan saya juga berharap semoga saya juga bisa tetap konsisten ke depan untuk tetap melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya dan tanggung jawab dengan jujur, dengan baik dan amanah. Saya juga berharap langkah yang saya lakukan juga diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Karena saya berkeyakinan masih banyak anggota Polri yang masih punya integritas. Masih banyak anggota kejaksaan barangkali, hakim barangkali, dan lainnya masih punya integritas. Cuman barangkali tidak bisa banyak muncul lah orang-orang yang seperti itu. Karena faktor sistem dan lain-lain. Saya berharap dengan adanya kejadian seperti saya ini menjadi contoh bahwa hidup cuma satu kali. Berbuat baiklah sekarang. Janganlah berbuat baik setelah mati, nggak ada guna. Ya. Novel Baswedan, penyidik senior KPK, dan akan terus menjadi penyidik senior KPK. Ya, bagi saya nggak pernah berpikir yang terlalu jauh. Saya berpikir sekarang dan untuk yang sekarang saja. Saya nggak berpikir yang terlalu jauh. Terima kasih, Bang Novel. Waktunya untuk Mata Najwa. Terima kasih. Doa supaya segera bisa pulih. Karena sudah banyak yang kangen di Jakarta. Teman-teman KPK banyak yang kangen, banyak yang titip salam juga.